Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Di tengah kegaduhan yang makin mirip pasar malam politik sahabat, Pengadilan CLS Solo justru menghadirkan sesuatu yang menurut saya ini langka. Kesaksian yang pakai kepala, bukan emosi tentunya ya. Namun ada satu saksi yang merupakan golongan dari teroris sebenarnya, tapi kali ini dia memakai posisinya sebagai wartawan, namanya Michael Sinaga. Dan yang menarik, dia tidak datang membawa opini, tidak bawa asumsi, apalagi bawa katanya netizen atau telegram. Dia datang membawa 3 hal yang sangat ditakuti oleh para pemburu sensasi ya, pemburu ijazah. Ada data, ada ingatan institusional, dan termasuk bukti akademik. Yang sesungguhnya mereka semua para penggugat ini berharap kedatangan Michael Sinaga ini akan membuat gugatan mereka landing dengan mulus, tapi ternyata justru kebalikannya sahabat. Karena data-data yang dibawa ini luar biasa memberikan penguatan terhadap posisi Pak Jokowi sebagai mahasiswa UGM sekaligus sebagai wisudawan di UGM tahun 85. Oleh karena itu, teriakan-teriakan yang ada hari ini, terutama dari kubu para teroris yang selalu bertanya soal mana ijazah asli, mana bukti. Justru di dalam ruang sidang, bukti itu datang satu persatu, rapi, tenang, dan mematikan. Dan itu datang dari kelompoknya mereka sendiri. Apakah ini sudah tanda-tanda ya bahwa memang Tuhan itu maha adil? Bagaimana orang yang seharusnya datang mendelegitimasi Pak Jokowi justru memperkuat posisi Pak Jokowi sebagai alumni UGM. Untuk lebih jelasnya sahabat, sebelum kita masuk lebih dalam, ini coba kita cek cuplikan videonya. Ya bagus itu ya, udah tahu berarti ya. Ya kan sih kan, itu semua saja kan. Iya betul. Nanti kinerja pemerintahnya. Kinerja atau yang mereka lakukan selama ini lah, yang dilakukan oleh. Kami merasa diuntungkan. Mengapa demikian? Mulai dari keterangan saksi Michael Benyamin Sinaga, seorang wartawan, di dalam keterangannya bahwa benar dia telah menyaksikan secara langsung berupa media koran atau media cetak, koran Kedaulatan Rakyat, di mana di dalam koran Kedaulatan Rakyat tersebut terdapat adanya salah satu nama Pak Joko Widodo sebagai peserta si penmaru yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980 waktu itu. Untuk selanjutnya, saksi Michael ini juga memberikan satu keterangan yang pada pokoknya bahwa benar dia telah diberitahu oleh Pak Roy Suryo ketika melakukan pemeriksaan terhadap karya ilmiah para mahasiswa dalam bentuk skripsi di perpustakaan UGM yang terjadi tidak sebatas skripsinya Pak Jokowi, tapi ada beberapa skripsi. Ini keterangan saksi. Ya, ada beberapa skripsi juga terdapat adanya ruang tanda tangan penguji yang belum ditandatangani. Kemudian yang ketiga, telah melihat juga adanya buku alumni, di mana di dalam buku alumni tersebut tertera nama Pak Jokowi. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bedah. Ada 3 poin kesaksian Michael, dan kita coba uji logika ya secara ilmiah. Artinya bukan logika warung kopi yang dipertontonkan oleh Panji JS. Jadi yang pertama, ketika misalnya
Michael Sinaga menyatakan bahwa nama Joko Widodo tercantum dalam pengumuman resmi SIPEM Maru UGM di Hari Yang Kedaulatan Rakyat tahun 80. Kalau kita merujuk pada filsafat ilmu Karl Popper, itu kan menegaskan sahabat bahwa kebenaran itu diuji melalui bukti yang dapat diverifikasi, bukan keyakinan personal. Nah, tentu Koran Nasional tahun 80-an adalah merupakan arsip publik, jadi dia bukan dokumen yang sifatnya pribadi ya. Sebab itu kalau itu palsu, maka yang harus dipalsukan saya kira bukan Jokowi, tapi seluruh sistem pers nasional dan arsip negara Indonesia sejak Orde Baru. Oleh sebab itu ini bukan lagi tuduhan menurut saya, tapi ini fiksi ilmiah kelas rendah. Poin kedua yang disampaikan oleh Michael Sinaga, Jokowi terdaftar dalam buku alumni UGM. Dan itu secara resmi dikeluarkan oleh UGM. Di sini kalau kita pinjam apa yang pernah disampaikan oleh Habermas tentang legitimasi institusi, institusi memperoleh kebenaran melalui konsistensi administratif dan rekam jejak sosial sahabat. Dan yang namanya UGM itu adalah universitas negeri, bukan grup WhatsApp ya. Jadi buku alumni bukan catatan perasaan, tapi produk birokrasi akademik. Jadi tentu yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita semua, lebih masuk akal mana UGM memasukkan ribuan data alumni atau segelintir orang kecewa politik lalu mengubah kekecewaan jadi riset di YouTube? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, poin ketiga yang disampaikan oleh Michael Sinaga bahwa dia pernah melihat skripsi Pak Jokowi secara langsung termasuk pengesahannya yang tidak ditandatangani. Itu menurut Michael Sinaga. Tetapi di sisi lain, selain skripsi Pak Jokowi, dia juga melihat ada beberapa skripsi yang mengalami hal yang sama, yang pengesahannya itu juga tidak ditandatangani, ada yang kosong. Oleh sebab itu dalam epistemologi, terutama kalau kita meminjam Michel Foucault, membedakan antara pengetahuan yang lahir dari praktek dan opini yang lahir dari kecurigaan. Jadi skripsi itu adalah merupakan produk akademik yang konkret. Jadi sekali lagi dia bukan narasi. Ia melewati pembimbing, penguji, arsip fakultas, dan sistem akademik yang berlapis sahabat. Jadi kalau skripsi itu fiktif atau bermasalah, maka yang bersekongkol bukan satu orang, tapi seluruh ekosistem akademik UGM. Dan lucunya, tuduhan sebesar itu tidak pernah dibawa ke pengadilan pidana, hanya berani berisik di podcast atau di YouTube. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya mengatakan bahwa 3 poin yang disampaikan oleh Michael Sinaga ini justru memberikan penguatan terhadap Pak Jokowi. Karena itu bisa dibayangkan bagaimana nasibnya Roy Panci ke depan ini. Dan disinilah kita akan lihat ironi besar. Orang-orang yang katanya paling rasional justru paling alergi pada bukti. Mereka percaya bahwa fotokopi lebih sakti dari arsip, percaya Zoom meeting lebih valid daripada pengadilan, dan menganggap teriakan lebih ilmiah daripada kesaksian di bawah sumpah. Nah, yang dilakukan oleh Michael Sinaga ini betul-betul dia teledor ya, karena memberikan penguatan terhadap Pak Jokowi, padahal dia datang di sana sebenarnya mau mendegradasi sahabat. Sebab itu apa yang dilakukan oleh orang-orang selama ini, saya kira ini adalah merupakan krisis logika yang dibungkus ego politik. Jadi kesaksian Michael Sinaga di pengadilan CSL Solo, saya kira bukan sekedar membela Jokowi. Ia mengadili cara berpikir kawan-kawannya, terutama para teroris secara tidak langsung ya. Jadi Michael ini secara tidak langsung menempatkan dirinya sebagai musuh dari Panji JS. Nah, tinggal bagaimana kita semua ini, apakah kita ini masih percaya dengan yang namanya arsip, masih percaya dengan yang namanya institusi dan proses hukum, atau kita sudah jatuh ke era baru, era kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling ribut. Nah, Jokowi hari ini bisa saja menjadi objek, tapi besok
Kalau logika itu dibiarkan, maka setiap alumni, setiap akademisi, setiap warga negara bila digugurkan hanya karena ada yang tidak suka, maka itu sangat berbahaya, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.